Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang usul fikih karena memang pembahasan usul fikih itu merupakan pembahasan yang lumayan rumit. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya akan sedikit mengkaji kitab yang sekiranya mudah untuk dipelajari oleh para pemula yang baru belajar tentang ilmu usul fikih. Biasanya memang di pesantren-pesantren kitab usul fikih ini diajarkan di tingkat sanawiyah kelas 1. Sekiranya santri sudah lulus ibtidaiyah selama 6 tahun, baru kemudian belajar tentang usul fikih. Memang pembahasan yang berkaitan dengan usul fikih ini akan selalu diperlukan ketika kita mengkaji kitab fikih. Karena sesungguhnya produk yang dihasilkan daripada ilmu usul fikih adalah fikih. Oleh karena itu, penting bagi kalangan pelajar yang memang sedang mempelajari fikih supaya wawasan fikihnya itu terbuka luas, maka dia harus belajar ilmu usul fikih, juga belajar tentang kaidah-kaidah fikih. Karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, fikih adalah produk daripada usul fikih. Oleh karena itu, ketika seseorang belajar fikih tanpa adanya usul fikih, tanpa adanya pengetahuan kaidah fikih, maka pemikiran fikihnya tidak dinamis. Pemikiran fikihnya akan jumud, pemikiran fikihnya akan sempit, tidak akan luas. Dan ini penting untuk dijadikan pijakan dalam berpikir religius. Ya, jadi dalam tangga berpikir itu ada pemikiran awam, ada pemikiran ilmiah, ada pemikiran filosofis, ada pemikiran religius. Seorang yang berpikir religius akan baik jika dia ini mengerti dari akarnya. Oleh karena itu, dengan adanya wasilah kita dalam belajar bersama tentang ilmu usul fikih dari kitab Mabadi Awaliyah fi Usulul Fikih, kita akan belajar bagaimana tentang usul fikih secara dasar, yang mana kitab ini merupakan kitab yang mudah menurut saya untuk dipelajari, karena memang pembahasan pada kitab ini sangat sederhana. Kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Hamid Hakim. Pada pembahasan kita yang pertama, yaitu membahas tentang definisi terlebih dahulu. Silahkan dilihat pada bagian awal muqaddimah, ada pembahasan al-qismul awal pada pembahasan pertama, yaitu fi usulul fikih, menjelaskan tentang usul fikih.
Al-aslu lughatan ma buniya alaihi ghairuhu ka asli syajarati ay asasihi. Wa aslu syajarati ay torfuha asabiti fil ardi fa usulul fikhi asasu. Pada pembahasan usul fikih pada kitab ini, penulis memulainya dengan pembahasan definisi tentang al-aslu lughatan. Jadi kalimat al-aslu yang diartikan dengan dasar, karena memang secara bahasa al-aslu itu adalah ma buniya alaihi ghairuhu, sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain. Penjelasan ini tentunya mewakili daripada kata al-aslu. Karena al-aslu itu merupakan sesuatu yang ada di bawah. Sehingga dalam penjelasan arti bahasanya disebutkan al-aslu menurut bahasa adalah sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain. Sebagaimana contoh ka asli syajarati ay asasi. Sebagaimana contoh dasar atau asal dari suatu pohon adalah akarnya. Mengapa akar disebut asal? Karena akar adalah asal muasal dari adanya pohon. Nah, dengan adanya hal demikian maka sudah cukup jelas apa yang dimaksud al-aslu menurut bahasa. Al-aslu menurut bahasa adalah sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain. Secara penjelasan seperti itu. Oleh karenanya, sesuatu yang asal atau yang disebut dengan asal itu pasti merupakan bagian awal dari adanya sesuatu yang lain. Seperti halnya orang tua adalah asal dari adanya anak. Akar adalah asal dari adanya pohon. Sehingga secara sederhananya, al-aslu menurut bahasa adalah sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain. Wa aslu syajarati ay torfuha asabit fil ardi. Sedangkan asal dari asal suatu pohon, asal sebuah pohon itu terdapat di dalam tanah. Yang dimaksud dalam hal ini ya akar, sebagaimana tadi yang disampaikan. Wa usulul fikhi asas. Dengan demikian maka bisa ditarik kesimpulan berarti usul fikih adalah akarnya fikih. Ya. Jadi secara bahasa apa itu usul? Usul adalah sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain. Karena asal adalah permulaan adanya sesuatu yang lain. Sesuatu tidak akan bisa disebut sebagai asal jika belum ada sesuatu yang lain. Oleh karena itu, akar tidak bisa disebut sebagai asal dari pohon jika akar tersebut belum ada pohonnya. Dengan adanya hal demikian, maka cukup jelas apa itu yang dimaksud dengan asal menurut bahasa. Sehingga dalam kesimpulannya, ketika ada kalimat usul fikih, kalimat idhofah begini, maka yang dimaksud adalah
asal atau akar daripada fikih. Usul fikih adalah akar fikih. Dengan adanya pemaknaan menurut bahasa, maka sesuatu yang disebut asal itu masih umum. Tidak ada ketentuan, eh, bahwa asal harus begini-begini, tidak ada. Pokoknya sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain, atau sesuatu yang menjadi permulaan adanya sesuatu yang lain, maka disebut asal menurut bahasa. Oleh karenanya pondasi menjadi asal dari adanya tembok, maka pondasi disebut sebagai asal. Kemudian akar menjadi asal daripada adanya pohon, maka akar disebut sebagai asal menurut bahasa. Sedangkan yang disebut daripada far', karena lawan kata daripada asal adalah far'. Ma buniya alaihi ghairu. Kalau yang namanya far' adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Kalau tadi sesuatu yang di atasnya ada sesuatu yang lain, kalau far' atau cabang atau unit adalah sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain dalam hal ini yang dimaksud adalah eh, asal tadi. Jadi eh, dalam hal ini maka cukup jelas sebagaimana contoh kafuru isyajaroti li asliha. Sebagaimana adalah cabang pohon, yaitu sesuatu yang berdiri di atas akar. Wa furu'ul fikhi li usulihi. Sehingga cabang daripada fikih, eh, cabang daripada fikih itu terdapat pada asalnya. Namun perlu diingat bahwa definisi secara etimologi atau definisi secara bahasa hanya pemaknaan dalam arti kamus yang digunakan dalam pemaknaan komunikasi sehari-hari. Sehingga akan ada perbedaan dengan komunikasi yang terjadi dalam dunia akademik atau komunikasi yang terjadi dalam proses belajar mengenai tentang arti usul fikih secara bahasa dan arti usul fikih secara istilah. Begitu juga akan berbeda antara usul menurut bahasa dan usul menurut istilah. Fikih menurut bahasa dan fikih menurut istilah. Namun kajian tentang pemaknaan etimologi dan terminologi ini merupakan sesuatu yang penting untuk disampaikan supaya para pemula yang mempelajari tentang suatu ilmu, dia memahami secara utuh baik dari pemaknaan bahasa dan pemaknaan istilah. Terkait dengan pemaknaan menurut bahasa, itu biasanya identik dengan pemaknaan yang umum. Sehingga pemaknaan yang demikian ini tidak bisa berlaku dalam pembahasan akademik. Hanya dijadikan sebagai pengayaan pengetahuan. Oh, bahwa
asal itu bisa ditinjau dari dua makna, yaitu makna lughatan dan makna istilahan. Makna lughatan adalah akar, sedangkan untuk makna istilah berbeda. Dengan demikian maka al-aslu yang menurut bahasa ini mengakomodir segala sesuatu yang memiliki kriteria sebagai asal. Fondasi rumah disebut asal. Kemudian akar pohon disebut asal. Orang tua disebut asal. Apakah kemudian usul fikih membahas tentang pohon, membahas tentang fondasi, membahas tentang orang tua? Tidak. Karena yang dimaksud daripada usul fikih dalam pembahasan ini adalah usul fikih dalam arti istilah. Oleh karena itu, selain kita mengerti tentang bagaimana al-aslu menurut bahasa, kita juga penting untuk mengerti bagaimana al-aslu menurut istilah. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang al-aslu menurut istilah. Wal aslu istilahan yuqalu 'ala dalili wal qa'idati al-kulliyat. Sedangkan al-aslu dalam pemaknaan istilah yang telah disepakati oleh ahli istilah dikatakan al-aslu adalah dalil, al-aslu adalah kaidah kuliah. Nah, di sini sudah terlihat ada perbedaan. Al-aslu menurut istilah lebih taksis, lebih khusus, dan lebih terperinci. Bahwa disampaikan al-aslu istilahan adalah ad-dalil. Berarti pembahasannya berkaitan dengan dalil-dalil agama. Al-Quran membahas tentang itu yang disebut dengan asal. Membahas tentang hadis, membahas tentang qiyas, membahas tentang ijma, itu yang dimaksud dengan asal menurut istilah. Karena asal menurut istilah adalah dalil. Juga membahas tentang kaidah-kaidah kuliah, undang-undang yang bersifat umum, belum bersifat keputusan hukum, tapi masih bersifat umum. Sebagaimana contoh dalam hal ini adalah aslu wujubis sholati Alkitab. Asal mula kewajiban sholat adalah Al-Quran. Ay ad-dalil ala wujubiha. Alkitab artinya dalil tentang wajibnya sholat adalah Al-Quran. Karena aslu tadi secara istilah dimaknai dalil. Oleh karenanya kalimat aslu wujubi sholat Alkitab yang dimaksud adalah ad-dalilu ala wujubi al-kitab. Apa itu? Yang menjelaskan tentang kewajiban sholat, yaitu aqimus sholat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, aqimus sholat. Aqimu, laksanakanlah atau dirikanlah as-sholata, pada sholat. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, dengan adanya pembahasan yang berkaitan dengan ini,
sudah cukup jelas bahwa yang dimaksud daripada al-aslu, kalau menurut istilah, ternyata berkaitan dengan dalil dan kaidah kuliah. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang usul, maka tidak termasuk akar pohon, tidak termasuk pondasi kalau menurut istilah. Karena menurut istilah, al-aslu adalah dalil, al-aslu adalah kaidah kuliah. Selain itu bukan termasuk al-aslu menurut istilah. Tapi kalau menurut bahasa lebih umum, pokoknya sesuatu yang di atasnya terdapat sesuatu yang lain, maka itu disebut sebagai asal. Nah, dari definisi ini, rupanya kita sudah bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwa kajian usul fikih ini membahas tentang akar pemahaman hukum. Ketika seseorang memiliki pemahaman bahwa sholat itu wajib, kita akan menggali sumber pemahaman ini. Ternyata sumber pemahamannya dari dalil, ataukah ternyata sumber pemahamannya dari kaidah-kaidah kuliah. Ketika seseorang menyampaikan pemahaman sholat wajib, lalu kita sedikit mengkaji pemahaman ini dari mana. Dia mengatakan aqimus sholat. Kenapa aqimus sholat? Oh, ternyata aqimus sholat ini memiliki kaidah al-amru tadullu alal wujub illa madalla ad-dalilu ala khilafihi. Itu contoh. Bahwa secara mutlak kata perintah menunjukkan wajib kecuali ada dalil yang menjelaskan tentang perbedaan daripada kata wajib. Nah, oleh karenanya dengan kita belajar usul fikih, maka kita akan bisa memahami pemahaman-pemahaman hukum, pemikiran-pemikiran hukum yang telah ditetapkan oleh para ulama melalui dari akarnya. Kita akan paham pemikiran tersebut itu berasal dari sumber apa dan bagaimana cara ijtihadnya. Nah, dengan kita memahami ini, maka kita akan bisa memiliki pemahaman fikih yang luas. Bukan hanya sekedar tahu bahwa ini wajib, ini haram, lantas tidak mengerti dalilnya. Wa qauluhum ibahatul maitah lil muttar khilaful asli. Jadi contoh daripada dalil. Sekarang contoh daripada kaidah kuliah. Sebagaimana perkataan ulama yang mengatakan ibahatul maitah lil muttar khilaful asli. Ay mukhalifatun lil qaidah al kulliyah wa hiya kullu maitah haram. Bolehnya mengonsumsi bangkai bagi seorang yang terpaksa mengkonsumsi daging bangkai itu merupakan khilaful asli. Artinya khilaful asli bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan kaidah. Ai mukhalifatun lil qaidah al kulliyah. Artinya bertentangan dengan kaidah yang kuliah. Apa kaidah kuliahnya? Kaidah kuliahnya adalah kullu maitah haram. Setiap bangkai adalah haram. Ternyata diperbolehkan bagi orang yang terpaksa. Nah, ini hukum ibahatul maitah lil muttar adalah khilaful asli. Nah, kajian-kajian usul fikih ya
berkaitan dengan dalil dan kaidah kuliah. Sebagaimana contoh yang tadi dicontohkan, baik itu contoh dari pembahasan al-aslu adalah dalil, sebagaimana aqimus sholat, atau al-aslu adalah kaidah kuliah, sebagaimana pembahasan kullu maitah haramun, ataupun dalam Al-Quran disebutkan innama harrama alaikumul maitah. Ini kaidah kuliahnya mengatakan bahwa bangkai itu haram untuk dikonsumsi, namun pada kenyataannya diperbolehkan bagi orang yang terpaksa. Ini merupakan khilaful asli. Apa itu khilaful asli? Berbeda dengan kaidah kuliahnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini tentang pembahasan usul fikih, sekalipun baru sebatas penyampaian definisi